Tidak ada papan nama yang tersisa di gerbang itu. Hanya 2 tiang beton berlumut dan pintu besi yang menggantung miring, berderit pelan saat tertiup angin sore. Farid berdiri di depannya cukup lama. Pesantren Al-Ikhlas, tempat yang dulu disebut-sebut sebagai salah satu pesantren tertua di wilayah itu, kini lebih mirip bangkai bangunan yang dilupakan waktu. Cat dinding mengelupas, jendela-jendela pecah, dan halaman depan dipenuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Kalau ini bukan tempat horor, gue nggak tahu lagi apa, gumam seseorang di belakangnya. Farid tersenyum tipis. Itu Raka. Raka berdiri dengan ransel besar di punggungnya, kaos hitam, dan ekspresi yang selalu setengah menantang dunia. Ia tipe orang yang justru tertarik mendatangi tempat terlarang, bukan karena berani, tapi karena ingin membuktikan bahwa ketakutan hanyalah sugesti. Di samping Raka, Dimas tampak jauh berbeda. Wajahnya pucat meski matahari masih belum tenggelam. Tangannya terus meremas tali tas kecil yang ia bawa. "Rit," bisiknya pelan, "kita masih bisa balik, kan?" Farid menepuk bahu Dimas. "Tenang, kita cuma penelitian. 2 malam, abis itu pulang." Orang terakhir yang turun dari mobil adalah Nisa. Ia berhenti tepat di ambang gerbang, memejamkan mata sejenak. Nafasnya tertahan, alisnya berkerut. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa berat sejak pertama kali melihat tempat ini. Tempat ini, Nisa membuka mata. Sunyinya bukan karena kosong. Raka mendengus. "Jangan mulai, Nis." Farid menatap pesantren itu lagi. Sebagai mahasiswa sejarah Islam, ia sudah lama mendengar desas-desus tentang Al-Ikhlas. Ditutup mendadak 5 tahun lalu. Tidak ada upacara penutupan. Tidak ada pengumuman resmi. Santri-santri dipulangkan dalam 1 malam. Dan yang paling aneh, pendirinya, Ustaz Rahman, menghilang begitu saja. Mereka disambut Pak Wiryo, lelaki tua penjaga desa yang tinggal di rumah paling dekat dengan pesantren. Rambutnya putih semua, punggungnya sedikit bungkuk. "Kalian yakin mau masuk?" tanyanya pelan. Farid mengangguk sopan. "Kami izin menginap 2 malam, Pak. Untuk penelitian." Pak Wiryo menatap satu persatu wajah mereka, lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia mendekat, suaranya diturunkan. "Kalau malam, dengar suara azan," ia berhenti. "Azan?" Raka menyeringai. "Bagus dong, Pak." Pak Wiryo menatap Raka tajam. "Kalau azannya bukan dari masjid," katanya lirih, "jangan dijawab. Jangan dicari." Nisa merinding. Asrama santri berada di sisi kiri kompleks. Bangunannya memanjang, pintu-pintu kayu berjejer dengan nomor yang sudah pudar. Saat Farid membuka salah satu pintu, debu mengepul tebal. Di dalamnya masih ada ranjang susun berkarat, lemari kayu, dan beberapa kitab lusuh yang ditinggalkan begitu saja. "Kayak ditinggal buru-buru," gumam Farid. Mereka memilih satu kamar besar untuk bersama. Dimas duduk paling dekat pintu. Raka langsung menjelajah, memotret lorong-lorong dengan ponselnya. Di aula utama, Farid menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah foto besar tergantung miring di dinding. Seorang pria bersorban putih, janggut rapi, wajahnya tenang. Di bawah foto tertulis, "Ustaz Rahman, pendiri pesantren Al-Ikhlas." Farid menatap mata dalam foto itu. Ada keteduhan di sana, namun juga kelelahan yang samar. "Aneh ya," kata Nisa pelan. "Orang sebaik ini, dilupakan begitu saja." Raka menepuk bahu Farid. "Yuk, malam ini santai aja. Kalau ada apa-apa, kita rame-rame." Dimas tidak menjawab. Ia menatap ke arah jendela aula yang menghadap ke belakang pesantren. Di sana, di antara pepohonan gelap, terlihat sebuah sumur tua. Entah kenapa, Dimas merasa sumur itu sedang menatap balik. Malam turun perlahan. Angin berdesir melalui lorong-lorong kosong, membawa suara kayu berderak dan dedaunan bergesek. Mereka makan seadanya, lalu mencoba tidur. Sekitar pukul 3 dini hari, Farid terbangun. Udara dingin menusuk, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia duduk, hendak mengambil jaket. Lalu suara itu terdengar. "Allahu Akbar." Farid membeku. Itu azan. Namun arahnya jelas bukan dari masjid depan. Suara itu datang dari belakang pesantren.
Dimas terbangun sambil tersedak napas. Nisa menggenggam dadanya. Raka perlahan duduk, wajahnya tak lagi menyeringai. Azan itu menggema, lalu terdengar seperti bergetar, seolah yang melantunkannya sedang menahan tangis. Tak satu pun dari mereka menjawab. Di kejauhan, dari arah sumur, suara itu berakhir dengan tarikan napas panjang. Seperti seseorang yang sangat lelah. Dan malam kembali sunyi. Namun tak satu pun dari mereka bisa tidur lagi. Farid duduk bersandar di dinding, matanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dimas masih memeluk lututnya, napasnya pendek-pendek seolah baru saja lolos dari mimpi buruk. Nisa menggenggam tas kecil berisi tasbih, bibirnya bergerak tanpa suara. Raka, untuk pertama kalinya sejak mereka datang, diam tanpa komentar. Subuh itu berlalu tanpa ada yang berani memastikan dari mana azan tadi berasal. Ketika cahaya pagi akhirnya menyelinap masuk melalui jendela retak, suasana pesantren terlihat jauh lebih biasa. Terlalu biasa, seolah suara azan dini hari hanyalah kesalahan pendengaran bersama. Namun rasa dingin itu masih tertinggal di dada mereka. Ada yang mau bilang kalau tadi cuma halusinasi. Raka akhirnya membuka suara, berusaha terdengar santai. Tidak ada yang menjawab. Pagi mereka habiskan dengan berkeliling kompleks pesantren. Farid mencatat struktur bangunan, usia material, dan fungsi tiap ruangan. Ia mencoba kembali menjadi mahasiswa yang rasional. Di kelas-kelas lama, papan tulis masih penuh tulisan Arab setengah terhapus. Di salah satu asrama, mereka menemukan pakaian santri yang sudah menguning, masih tergantung rapi. Ini bukan ditinggal lama, gumam Farid. Ini ditinggal mendadak. Dimas mengangguk pelan. Kayak gak sempat pamit. Nisa sejak tadi lebih banyak diam. Setiap mereka bergerak mendekati bagian belakang pesantren, langkahnya melambat. Di sana berat, katanya akhirnya. Aku ngerasa kayak ada yang gak mau kita ke situ. Raka menoleh. Berat gimana? Kayak orang berdiri terlalu dekat, jawab Nisa jujur. Padahal gak ada siapa-siapa. Menjelang siang, Farid menemui Pak Wiryo lagi untuk wawancara singkat. Ketiganya menunggu di serambi rumah tua itu. Pesantren ini dulu ramai, ya Pak? Tanya Farid. Pak Wiryo mengangguk, tatapannya menerawang. Ustaz Rahman itu orang baik. Terlalu baik malah. Terlalu baik, ulang Farid. Beliau nggak bisa tutup mata, jawab Pak Wiryo pelan. Kalau ada yang salah, beliau ngomong. Nisa menegang. Salah yang bagaimana, Pak? Pak Wiryo terdiam lama, lalu berdiri, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa segelas air untuk masing-masing. Hal-hal yang seharusnya nggak ada di tempat ibadah, katanya akhirnya. Dan seharusnya nggak dialami anak-anak. Farid menelan ludah. Pak, ucapnya hati-hati, Ustaz Rahman pergi kemana? Pak Wiryo menatap Farid tajam. Pergi, katanya. Itu kata mereka. Mereka siapa? Yang masih hidup. Sore hari, mereka kembali ke pesantren dengan perasaan yang jauh lebih berat. Matahari mulai turun, menciptakan bayangan panjang di halaman. Raka, yang sejak tadi gelisah, memutuskan mengambil kamera dan merekam bagian belakang pesantren. Biar ada bukti, katanya. Kalau tadi malam kita nggak gila. Mereka berdiri beberapa meter dari sumur tua itu. Papan kayu penutupnya tampak rapuh, diikat dengan kawat karat. Dimas mendadak memegang lengan Farid. Rid, apa? Lo dengar nggak? Farid memusatkan pendengaran. Awalnya hanya angin. Lalu, seperti tarikan napas pelan dari dalam tanah. Nisa langsung mundur. Itu bukan suara angin. Raka tertawa kaku. Sumur tua, biasalah. Namun saat ia memeriksa rekaman di kameranya, wajahnya berubah. Di layar, suara itu jelas terdengar, disertai gumaman doa yang terputus-putus. Malam kedua datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Mereka makan tanpa banyak bicara. Setiap suara kecil membuat Dimas tersentak. Nisa memilih duduk menghadap kiblat, berdoa lama sekali. Farid membuka kembali foto Ustaz Rahman yang ia potret siang tadi. Ia memperbesar bagian mata. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang ditatap balik. Pukul 2:47.
Udara kembali turun drastis. Lampu asrama berkedip. Lalu, tanpa aba-aba, Allahu Akbar. Azan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih berat, dan di sela-sela lafaznya, terdengar sesuatu yang membuat darah Farid membeku. Seperti suara orang tercekik sambil menangis. Dimas berteriak. Nisa menjatuhkan tasbihnya. Raka berdiri, wajahnya pucat, berbisik, itu bukan azan. Dan dari arah belakang pesantren, terdengar suara kayu tua berderit. Seolah sesuatu di atas sumur sedang bergeser sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Suara azan itu tidak langsung berhenti. Ia melambat, nadanya turun naik tidak beraturan, seperti seseorang yang kehabisan napas namun memaksa menyelesaikan panggilan terakhirnya. Farid berdiri paling dekat jendela. Tangannya gemetar saat ia mengintip keluar. Gelap, terlalu gelap untuk jam segitu. Lampu halaman yang sore tadi masih menyala, kini mati. Namun di tengah kegelapan itu, Farid melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Bayangan seseorang berdiri di dekat sumur. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, menunduk. Rit, suara Dimas bergetar. Lo lihat juga, kan? Farid tidak menjawab. Ia tidak berani berkedip. Lalu, tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Azan berhenti di tengah lafaz. Dan pesantren kembali sunyi. Malam itu akhirnya berlalu, tapi pagi yang datang tidak membawa ketenangan. Dimas terbangun dengan spray basah oleh keringat. Di tangannya, ada bekas tanah hitam, padahal ia tidak keluar kamar sama sekali. Aku mimpi, katanya terbatas saat mereka berkumpul di aula. Aku berdiri di pinggir sumur, terus ada tangan dari bawah narik kaki aku. Nisa langsung menatap tangan Dimas. Itu bukan tanah, katanya pelan. Itu, lumpur lama. Raka mencoba menertawakan situasi itu, tapi tawanya berhenti saat ia menunjukkan ponselnya. Ada yang aneh, ujarnya. Gue nggak rekam apa-apa malam ini. Terus, tanya Farid. Raka menekan tombol play. Dari speaker ponsel, terdengar suara azan. Diikuti suara laki-laki menangis tertahan. Di akhir rekaman, ada satu kalimat yang membuat mereka semua terdiam. Jangan diam, seperti mereka. Suara itu jelas bukan suara Raka. Menjelang siang, kejadian aneh mulai terasa lebih personal. Farid sedang menyalin catatan di salah satu ruang kelas ketika ia mendengar suara seseorang membaca doa di belakangnya. Saat ia menoleh, ruangan itu kosong. Namun di papan tulis, muncul tulisan baru. Huruf Arab yang ditulis kasar, tidak rapi. Artinya satu, tolong. Sementara itu, Nisa yang sedang berwudu di kamar mandi pesantren mendadak menangis tanpa sebab. Air kran berubah dingin seperti es, dan di cermin ia melihat pantulan seorang pria bersorban berdiri tepat di belakangnya. Wajah itu tidak punya mata. Nisa pingsan di lantai kamar mandi. Raka, yang semakin penasaran, nekat kembali ke sumur sendirian. Ia berjongkok, menyorotkan senter ke dalam. Cuma sumur tua, gumamnya. Namun senter itu berkedip. Di sela cahaya yang mati hidup, Raka melihat dinding sumur penuh bekas cakaran, dan sesuatu yang terikat di bawah sana. Ia mundur tergesa-gesa saat mendengar bisikan tepat di telinganya. Kamu melihat, tapi kamu akan diam. Raka berlari kembali ke asrama dengan wajah sepucat kertas. Sore hari, Dimas mulai berubah. Ia duduk di pojok aula, memandangi foto Ustaz Rahman tanpa berkedip. Bibirnya bergerak sendiri, melafalkan azan, nada dan ritmenya sama persis seperti yang mereka dengar setiap malam. Mas, panggil Nisa dengan suara gemetar. Dimas menoleh perlahan, matanya merah, tapi bukan karena menangis. Aku capek, katanya dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Capek manggil, tapi nggak ada yang jawab. Farid langsung memeluk Dimas, membaca doa sekuat yang ia bisa. Beberapa detik kemudian, Dimas jatuh pingsan. Dan saat itu juga, suara dari belakang pesantren terdengar lagi. Bukan azan, melainkan jeritan panjang dari dalam tanah. Malam ketiga belum datang, namun mereka semua tahu, teror ini baru saja benar-benar dimulai. Dan kini, sesuatu di pesantren itu tidak lagi hanya ingin didengar, melainkan ingin ditolong, dengan cara apapun.
Kesunyian sore terasa menekan. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Seolah alam pun memilih diam. Farid duduk di samping Dimas yang masih terbaring lemas. Nafas Dimas pendek-pendek, keringat dingin membasahi pelipisnya. Nisa menyiapkan air doa, sementara Raka mondar-mandir dengan gelisah, tangannya terus mengepal dan membuka kembali. Dia kenapa, Rit? Raka bertanya, suaranya tak lagi terdengar berani. Farid menggeleng, tapi jelas, bukan cuma mimpi. Saat Dimas akhirnya membuka mata, hal pertama yang ia lakukan adalah menangis. Bukan terseduh, melainkan menangis pelan, seperti orang dewasa yang sudah terlalu lama menahan beban. Ada orang di bawah sana, katanya lirih. Dia sendirian. Dia teriak sampai suaranya rusak. Nisa terdiam. Air di gelasnya bergetar halus. Malam belum sepenuhnya turun ketika kejadian-kejadian aneh mulai datang beruntun, tanpa jeda. Di lorong asrama, semua pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri secara bersamaan, membanting dinding dengan suara keras. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau tanah basah dan darah. Di aula, foto Ustaz Rahman jatuh dari dinding. Kacanya pecah, menyisakan retakan tepat di bagian leher. Raka mencoba mengangkat foto itu, dan mendadak berteriak kesakitan. Di lengannya muncul bekas jeratan merah, seperti bekas tali. Aku nggak nyentuh apa-apa, teriaknya panik. Sementara itu, Farid mendengar suara langkah kaki berlari di atap, padahal bangunan itu rapuh dan tak mungkin dinaiki siapapun. Dan di antara semua itu, azan kembali terdengar. Kali ini terpotong-potong, nadanya salah, seolah dipaksa keluar dari tenggorokan yang rusak. Nisa berlutut di lantai, menangis tertahan. Ini bukan marah, katanya gemetar. Ini putus asa. Ia menoleh ke arah Farid. Dia tidak ingin membalas. Dia ingin diakui. Farid teringat kata-kata di rekaman Raka. Jangan diam, seperti mereka. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Farid akhirnya. Kalau tidak, ini nggak akan berhenti. Mereka kembali ke rumah Pak Wiryo malam itu juga. Lampu rumah tua itu menyala redup. Saat Pak Wiryo melihat wajah mereka, ia langsung tahu mereka telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak. Azannya mulai jelas, ya, katanya lirih. Raka menatapnya tajam. Bapak tahu. Pak Wiryo terdiam lama, lalu duduk, wajahnya runtuh. Ustaz Rahman tidak pergi, katanya akhirnya. Dia dibungkam. Nisa menutup mulutnya. Beliau mau melapor, lanjut Pak Wiryo. Tentang santri-santri yang dirusak. Tentang pengurus yang seharusnya melindungi, tapi malah memangsa. Terus, suara Farid nyaris tak terdengar. Beliau dibawa ke belakang pesantren, kata Pak Wiryo. Malam hari, katanya cuma mau diajak bicara. Pak Wiryo menunduk, yang kembali cuma sunyi. Saat mereka keluar dari rumah Pak Wiryo, langit benar-benar gelap. Azan berkumandang lagi, namun kali ini bukan hanya suara. Dari arah sumur, mereka melihatnya. Sesosok pria bersorban berdiri limbung, lehernya terkulai tidak wajar. Dari mulutnya keluar suara azan yang bercampur darah. Nisa jatuh terduduk, menangis histeris. Raka mundur terpaku. Farid melangkah maju, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ustaz, ucapnya lirih. Sosok itu menoleh perlahan. Tidak ada mata di wajahnya. Namun suaranya jelas, pecah, dan sangat manusiawi. Kalau kalian tahu, jangan diam. Tanah di sekitar sumur mulai retak. Dan dari dalamnya, terdengar jeritan-jeritan lain. Lebih kecil, lebih banyak. Malam itu, pesantren Al-Ikhlas tidak lagi hanya dihuni satu arwah. Dan Farid sadar satu hal mengerikan. Jika mereka gagal menyampaikan kebenaran, mereka tidak akan diizinkan pergi. Yang sama, kalau tahu, jangan diam. Langit malam berubah aneh. Awan menggantung rendah, menutup bulan sepenuhnya. Lampu-lampu pesantren mati serentak, gelap. Dalam kegelapan itu, suara azan terdengar lagi. Namun kali ini berlapis-lapis, seolah banyak mulut melantunkannya bersamaan. Farid merasakan telinganya berdenging. Dadanya sesak.
Ia seperti berdiri di tengah ribuan suara yang memohon dalam waktu bersamaan. Tiba-tiba, Dimas berteriak. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, punggungnya melengkung tidak wajar. Dari mulutnya keluar suara azan yang bukan suaranya, lebih dalam, lebih tua. Nisa memeluk Dimas sambil membaca doa keras-keras. Raka mencoba menarik tubuh Dimas turun, tapi sesuatu seperti tangan tak kasat mata menahannya. Farid berteriak, memanggil nama Dimas. Dan tepat sebelum Dimas benar-benar terangkat, azan itu berhenti. Tubuh Dimas jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Di lehernya, muncul bekas merah keunguan. Bekas jeratan. Mereka menyeret Dimas kembali ke aula. Nafasnya masih ada, tapi sangat lemah. Raka memukul dinding dengan frustrasi. Ini udah kebangetan, Rit. Kita bisa mati di sini. Belum sempat Farid menjawab, lantai aula bergetar. RETAAK. Retakan panjang menjalar dari tengah ruangan menuju arah belakang pesantren. Menuju sumur. Dari celah lantai itu, keluar bau tanah bercampur amis yang membuat Nisa muntah. Dan dari dalam retakan, terdengar suara lirih, sangat dekat. Kami juga pernah hampir mati. Lampu aula menyala tiba-tiba. Di dinding, bayangan-bayangan muncul. Bayangan anak-anak, berdiri berjajar seperti santri yang sedang mengaji. Namun wajah mereka kosong. Beberapa tidak punya mata. Beberapa lehernya terkulai. Raka jatuh terduduk. Ya Tuhan. Salah satu bayangan melangkah maju. Suaranya kecil, patah-patah. Kami bilang ke Ustaz, tapi Ustaz malah hilang. Nisa menjerit. Itu bukan salah kalian. Bayangan-bayangan itu serentak menoleh ke arah Nisa. Dan untuk pertama kalinya sejak teror ini dimulai, tangisan terdengar, bukan marah, tapi sangat sedih. Tiba-tiba, suara berat menggema dari belakang pesantren. Suara Ustaz Rahman. Aku sudah bicara. Sekarang, giliran kalian. Tanah kembali bergetar. Papan-papan sumur terdengar patah satu persatu. Farid menatap ketiga sahabatnya, Raka yang gemetar, Nisa yang menangis sambil berdoa, dan Dimas yang terbaring tak berdaya. Jika mereka tidak melakukan sesuatu malam ini, sumur itu akan menelan mereka, satu persatu. Dan pesantren Al-Ikhlas akan kembali sunyi. Dengan 4 nama baru yang ikut dikubur bersama kebenaran. Pikiran itu menghantam Farid lebih keras daripada teriakan atau azan manapun. Ia menatap retakan lantai yang terus melebar, mendengar suara papan sumur yang patah satu persatu, seolah waktu mereka sedang dihitung mundur. Rit, suara Nisa serak. Kita nggak bisa cuma bertahan. Farid mengangguk pelan. Kita harus buka semuanya. Sekarang. Raka menoleh cepat. Buka gimana? Kita bahkan nggak bisa keluar. Seolah menjawab ucapannya, pintu aula menutup sendiri dengan suara keras. Kunci berputar tanpa ada yang menyentuhnya. Klik. Dimas yang terbaring tiba-tiba batuk keras. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit aula yang gelap. Dia diikat, katanya dengan suara parau. Tangannya, kakinya, dia masih hidup waktu dimasukin ke situ. Nisa terisak, menutup wajahnya. Lampu aula berkedip. Bayangan santri-santri kembali muncul di dinding, kali ini lebih dekat. Beberapa di antara mereka berjalan terlatih, meninggalkan jejak basah di lantai. Raka mundur perlahan sampai punggungnya menyentuh tiang. Ini udah bukan peringatan, katanya gemetar. Ini ancaman. Farid melangkah ke tengah aula. Jantungnya berdebar keras, tapi suaranya justru tenang saat ia berkata, "Kalian mau kami bicara?" Semua suara berhenti.
Bayangan-bayangan itu membeku. Udara terasa menekan, seperti sebelum hujan besar. Dari arah belakang pesantren, suara Ustaz Rahman terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Bicaralah." Farid mengeluarkan ponselnya. "Aku akan rekam semuanya," katanya pada Nisa dan Raka. "Pengakuan, cerita kalian, apapun yang terjadi di sini." Raka menelan ludah. "Kalau kita gagal," Farid menatap sumur di kejauhan. "Kita udah gagal kalau diam." Nisa mengangguk, lalu mulai membaca doa dengan suara bergetar namun tegas. Satu persatu, bayangan santri melangkah maju. Suara mereka tumpang tindih, cerita tentang malam-malam terkunci, tentang ancaman, tentang ustaz yang mendengar dan berjanji melindungi mereka. Dan tentang malam terakhir, kami dengar teriakan, lama, sampai azannya jadi patah. Farid merekam semuanya. Tangannya gemetar, air matanya jatuh ke layar ponsel. Tiba-tiba, lantai bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Dari arah sumur, tanah amblas. Retakan melebar seperti mulut raksasa yang hendak menelan apa saja. Raka terseret beberapa langkah ke arah retakan. "Rit!" teriaknya panik. Farid dan Nisa menarik Raka sekuat tenaga. Ujung sepatu Raka nyaris masuk ke celah gelap itu. Dari dalam retakan, muncul tangan-tangan pucat, meraba-raba, mencoba meraih siapapun yang terdekat. Dimas berteriak kesakitan. Bekas jeratan di lehernya kembali memerah. Cepat, suara Ustaz Rahman terdengar terputus-putus. "Waktu aku habis di sini." Farid tahu apa yang harus dilakukan. Ia menatap sumur, lalu kembali ke sahabat-sahabatnya. "Aku harus ke sana," katanya pelan. Nisa langsung menggeleng keras. "Tidak, kamu bisa mati. Kalau nggak ada yang turun," jawab Farid lirih, "dia akan terus memanggil. Dan yang lain akan terus jadi korban." Raka memegang lengan Farid erat-erat. "Gue ikut." Farid menggeleng. "Satu aja." Untuk pertama kalinya sejak mereka berteman, Raka tidak membantah. Matanya merah, rahangnya mengeras. Farid berjalan ke arah sumur yang kini terbuka sebagian. Azan kembali terdengar, lemah, terputus, seperti napas terakhir. Ia berdiri di bibir sumur. Dari dalam, suara itu berbisik tepat ke hatinya. "Terima kasih, sudah tidak diam." Dan Farid melangkah turun ke dalam kegelapan. Udara di dalam sumur langsung menelan tubuhnya, dingin, lembab, dan berbau tanah busuk bercampur besi karat. Tali yang diikat Raka dan Nisa di pinggangnya menegang perlahan saat Farid turun setapak demi setapak, kakinya mencari pijakan di dinding sumur yang licin. Di atas, suara Nisa terdengar samar. Pelan-pelan, Rit, pelan. Namun suara itu semakin jauh, seolah dunia di atas sedang ditarik menjauh darinya. Di dalam sumur, azan itu terdengar paling jelas. Bukan menggema, melainkan bergetar tepat di dadanya, seperti suara yang berasal dari tubuhnya sendiri. Farid menutup mata, menahan mual. "Aku di sini," katanya lirih. "Aku dengar." Kakinya akhirnya menyentuh dasar sumur. Tanahnya lembek, seperti kuburan yang belum lama digali. Farid mengarahkan senter ke sekeliling, dan napasnya terhenti. Di sudut sumur, ada bekas ikatan tali di dinding, serabutnya masih tertinggal, tercampur noda hitam kecoklatan. Di tanah, terlihat jejak kuku, panjang dan acak, seolah seseorang berusaha memanjat keluar sampai kuku-kukunya habis. Farid berlutut, dadanya terasa sesak. "Ustaz," suaranya pecah. "Aku di sini." Lampu senter berkedip, lalu sosok itu muncul. Ustaz Rahman berdiri di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya.
Sorbannya kusam, wajahnya pucat kebiruan, dan lehernya tidak lurus. Namun kali ini, wajah itu tidak menyeramkan. Ia terlihat sangat lelah. "Aku berteriak," kata ustaz itu pelan. "Aku azan, karena itu satu-satunya yang tersisa." Air mata Farid jatuh tanpa ia sadari. Di atas, Raka dan Nisa mulai panik. Tanah di sekitar sumur terus runtuh. Retakan menjalar ke halaman pesantren. Aula bergetar, dan bayangan santri-santri berlarian tanpa arah. "Talinya ketarik kuat," teriak Raka. "Rid, jawab." Namun Farid tidak bisa mendengar jelas. Suara Ustaz Rahman memenuhi kepalanya. "Mereka bilang aku mencemarkan nama baik. Mereka bilang aku berlebihan. Padahal aku cuma tidak mau diam." Tiba-tiba, dinding sumur bergetar hebat. Tanah longsor dari atas. Batu besar jatuh menghantam bahu Farid. Ia terjerembab, senter terlepas, cahaya berputar liar sebelum mati. Gelap. Farid terengah, darah hangat mengalir dari pelipisnya. "Rid!" teriak Raka dari atas, nyaris histeris. Nisa membaca doa keras-keras, suaranya pecah oleh tangis. Di dalam kegelapan, Farid merasa tangannya digenggam. "Hangat, jangan takut," suara Ustaz Rahman terdengar sangat dekat. "Kau tidak akan sendirian." Sekejap kemudian, Farid melihat kilasan. Malam itu, Ustaz Rahman diseret, mulutnya ditutup, tangannya diikat. Ia masih sempat mengumandangkan azan, terbata-bata, sebelum tali menjerat lehernya. Dan ketika ia dijatuhkan ke dalam sumur, tidak ada satupun suara yang menjawab. Farid menjerit. Di atas, Dimas tiba-tiba sadar. Ia duduk tegak, napasnya terengah. "Tarik, sekarang!" teriak Dimas dengan suara yang bukan miliknya sendiri. "Atau dia akan ikut tinggal." Raka dan Nisa menarik tali sekuat tenaga. Di dalam sumur, Farid merasakan tubuhnya terangkat sedikit. Namun tanah terus runtuh, menariknya kembali ke bawah. Ustaz Rahman menatap Farid untuk pertama kalinya. Wajahnya menunjukkan ketenangan. "Kebenaran sudah kau bawa. Sekarang, pergilah." "Tidak," Farid menangis. "Aku nggak ninggalin Ustaz di sini lagi." Ustaz Rahman tersenyum tipis, senyum paling sedih yang pernah Farid lihat. "Aku sudah lama sendiri." Dan dengan lembut, sosok itu mendorong Farid ke atas. Farid terangkat dengan keras. Tubuhnya terbanting ke tanah halaman pesantren. Raka dan Nisa langsung memeluknya. Sumur itu runtuh. Tanah menutupnya perlahan, seperti menutup luka lama. Azan berhenti. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, pesantren benar-benar sunyi. Namun Farid tahu satu hal. Ini belum selesai. Karena kebenaran sudah naik ke permukaan. Dan dunia di luar sana belum tentu siap menerimanya. Farid terbaring di tanah halaman pesantren, dadanya naik turun tidak beraturan. Pandangannya buram, telinganya masih berdenging oleh gema azan yang kini telah benar-benar hilang. Di sekelilingnya, pesantren Al-Ikhlas tampak seperti bangunan yang baru saja selamat dari gempa. Retakan di dinding, genteng runtuh, dan halaman belakang, tempat sumur itu berada, kini hanyalah gundukan tanah basah tanpa tanda apapun. Seolah sumur itu tidak pernah ada. Raka memegangi bahu Farid erat-erat. Tangannya gemetar. "Rid, jangan mati. Jangan sekarang." Nisa berlutut di sisi lain, air matanya jatuh membasahi tanah. Ia terus berdoa, meski suaranya sudah habis. Dimas berdiri agak jauh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bekas jeratan di lehernya perlahan memudar, namun rasa sakitnya masih tertinggal, bukan di tubuh, tapi di ingatan. "Aku ingat semuanya,"
katanya akhirnya, pelan tapi jelas. Mereka tahu. Pagi datang tanpa suara azan. Itu hal pertama yang mereka sadari. Desa di sekitar pesantren terbangun seperti biasa, ayam berkokok, suara motor melintas. Tidak ada yang menyadari bahwa semalam, sesuatu yang terkubur bertahun-tahun akhirnya berteriak cukup keras untuk didengar. Farid duduk bersandar di dinding aula, lengannya diperban seadanya. Di tangannya, ponsel yang berisi rekaman pengakuan para santri, suara-suara yang masih terngiang di kepalanya. "Kita laporin," kata Raka tegas. Sekarang, Nisa menatap Farid ragu. Kalau mereka nggak percaya, Farid menghela napas panjang. "Setidaknya, kita nggak diam." Mereka menemui aparat desa pagi itu juga. Rekaman diputar. Cerita disampaikan, nama-nama disebutkan, namun respons yang mereka terima tidak seperti yang mereka harapkan. Wajah-wajah kaku, tatapan saling bertukar, suara yang diturunkan. "Itu tuduhan berat," kata salah satu aparat. "Pesantren itu sudah lama tutup. Jangan buka luka lama." "Luka itu nggak pernah sembuh," jawab Farid, suaranya bergetar. "Cuma ditutup paksa." Namun kata-katanya jatuh ke ruang kosong. Di luar kantor desa, Nisa menangis. Mereka masih memilih diam. Raka menendang kerikil dengan marah. "Ustaz Rahman mati sia-sia." "Belum," potong Dimas tiba-tiba. Mereka menoleh. Dimas menatap pesantren dari kejauhan. Selama masih ada yang tahu, dia belum sepenuhnya mati. Malam itu, mereka kembali ke pesantren untuk terakhir kalinya. Bukan karena ingin, melainkan karena merasa harus. Pesantren itu terasa berbeda. Tidak lagi menekan, tapi kosong. Sunyi yang jujur. Farid berdiri di gundukan tanah bekas sumur. Dadanya terasa sesak. "Aku janji," katanya lirih. "Aku bakal cari cara." Angin malam berembus pelan, dan untuk sesaat, sangat singkat, Farid merasa seseorang berdiri di sampingnya. Tidak ada azan, tidak ada suara, hanya rasa lelah yang perlahan menghilang. Nisa menggenggam dada. Dia dengar, namun saat mereka melangkah pergi meninggalkan pesantren, Farid sadar satu hal pahit. Perjuangan belum selesai, karena melawan arwah yang terikat lebih mudah daripada melawan manusia yang memilih menutup mata. Dan mungkin, itulah teror yang sebenarnya. Hari-hari setelah kejadian di pesantren tidak berjalan normal bagi mereka berempat. Farid sering terbangun di tengah malam, bukan karena azan, melainkan karena hening yang terlalu pekat. Dalam keheningan itu, ia selalu teringat wajah Ustaz Rahman, bukan saat menakutkan, tapi saat tersenyum lelah di dasar sumur. Raka mulai berubah pendiam. Amarahnya belum padam, tapi kini terbungkus rasa bersalah. Ia terus memutar rekaman di ponselnya, mencari celah agar dunia mau mendengar. Nisa berhenti menangis, tapi justru itu yang paling mengkhawatirkan. Doanya menjadi lebih panjang, lebih sunyi. Ia tahu, kebenaran tidak selalu disambut dengan keadilan. Dimas paling parah. Ia masih bisa merasakan jeratan di lehernya setiap kali menutup mata. Dan ia tahu, bukan hanya arwah yang ingin berbicara lewat dirinya, tapi rasa takut manusia yang mencoba membungkam. Farid akhirnya memutuskan melangkah lebih jauh. Ia mengirimkan rekaman, catatan, dan hasil penelitiannya ke media lokal dan lembaga independen. Beberapa tidak menjawab, beberapa menolak dengan alasan kurang bukti. Namun satu malam, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Kami tertarik, tapi ini berbahaya. Kamu siap?" Farid menatap layar lama sekali sebelum membalas. "Saya sudah turun ke sumur.
Tidak ada yang lebih berbahaya dari diam. Keesokan harinya, tekanan mulai datang. Farid dipanggil kampus. Penelitiannya dinilai melanggar etika dan menyentuh isu sensitif. Ia diminta menghentikan semua publikasi. Di luar kampus, seseorang berbisik saat ia lewat, ngapain ngungkit yang sudah dikubur. Raka nyaris berkelahi dengan seorang pria yang memperingatkan mereka agar jangan sok jadi pahlawan. Nisa menangis malam itu. Mereka melindungi pelaku, Rit. Sama seperti dulu. Farid terdiam lama, lalu berkata pelan, dan itu artinya, Ustaz nggak bohong. Malam itu, Farid kembali bermimpi. Ia berdiri di pesantren yang masih utuh. Santri-santri mengaji, suaranya merdu, tidak ada jeritan. Di kejauhan, Ustaz Rahman berdiri memandangnya. Berat, ya? Tanya Ustaz itu. Farid mengangguk, air mata mengalir. Aku capek, Ustaz. Dunia kayak nggak mau dengar. Ustaz Rahman tersenyum sedih. Aku juga capek waktu itu. Ia melangkah mendekat, tapi lelah bukan alasan untuk diam. Farid terbangun sambil menangis. Keesokan harinya, berita itu akhirnya terbit. Tidak besar, tidak viral, tapi cukup untuk membuat beberapa nama mulai gelisah. Namun konsekuensinya datang cepat, ancaman, telepon malam hari, tekanan agar Farid mencabut pernyataannya. Raka berkata dengan suara pecah, kalau kita berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Farid menatap sahabat-sahabatnya, wajah-wajah lelah, mata yang menyimpan ketakutan. Dan ia sadar, mengungkap kebenaran memang menyelamatkan arwah, tetapi menghancurkan hidup orang yang masih bernapas. Aku lanjut, kata Farid akhirnya. Kalian, kalau mau mundur, aku ngerti. Tidak ada yang pergi. Malam itu, untuk terakhir kalinya, Farid berdiri di depan pesantren Al-Ikhlas. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya angin lembut yang membawa rasa lega bercampur duka. Dan Farid tahu, episode ini belum berakhir. Karena setelah teror, selalu ada harga. Dan harga itu akan dibayar di akhir. Pagi datang dengan langit kelabu. Tidak hujan, tidak cerah, seperti ragu menentukan sikap. Farid berdiri di depan jendela kamarnya, menatap layar ponsel yang sejak subuh tak berhenti bergetar. Pesan masuk silih berganti. Ada dukungan, ada ancaman. Ada yang berterima kasih karena akhirnya berani bicara. Ada pula yang menyebut namanya sebagai pengacau. Satu pesan membuat jantungnya jatuh. Kasus pesantren Al-Ikhlas resmi dibuka kembali. Farid duduk perlahan. Tangannya gemetar. Di luar sana, akhirnya ada yang mendengar. Prosesnya panjang, melelahkan, menyakitkan. Beberapa nama besar dipanggil. Beberapa mencoba menyangkal. Beberapa lagi memilih diam, seperti yang mereka lakukan bertahun-tahun lalu. Raka menemani Farid kemanapun. Amarahnya kini berubah menjadi tekad. Kalau kita jatuh, katanya, jatuh bareng. Nisa menjadi penopang yang paling sunyi. Ia jarang bicara, tapi selalu ada. Setiap malam, doanya tidak lagi meminta teror berhenti, melainkan agar hati manusia dibukakan. Dimas akhirnya berani bicara di depan penyelidik. Suaranya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Aku dengar mereka, katanya. Dan aku nggak mau pura-pura lupa. Bekas jeratan di lehernya memang telah hilang, tapi bekas di jiwanya akan tinggal lama. Namun kali ini, ia memilih menanggungnya. Beberapa bulan kemudian, pesantren Al-Ikhlas resmi dinyatakan lokasi kejahatan masa lalu. Tidak dibuka kembali, tidak dihapus, dibiarkan berdiri sebagai saksi.
Pada hari pemakaman ulang Ustaz Rahman, langit cerah untuk pertama kalinya sejak lama. Tanah bekas sumur kini menjadi makam sederhana. Tidak megah, tidak ramai. Hanya 4 sahabat, beberapa warga yang akhirnya berani datang, dan seorang imam tua. Saat salat jenazah dilakukan, Farid merasakan dadanya sesak, namun bukan oleh ketakutan, melainkan kelegaan yang pahit. Ketika semua orang mulai pergi, Farid tertinggal. Ia berdiri di depan makam itu cukup lama. Angin berhembus pelan, menyentuh wajahnya dengan lembut. "Aku capek, Ustaz," bisiknya. "Tapi aku nggak nyesel." Tidak ada suara menjawab, tidak ada azan. Namun Farid merasakan sesuatu yang membuat matanya panas. Seperti tangan yang pernah sangat dingin kini berpamitan dengan hangat. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar dari masjid desa. Bersih, tegak, tidak tercekik. Farid tersenyum sambil menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, Farid tidur tanpa mimpi. Tidak ada sumur, tidak ada jeritan, tidak ada panggilan yang putus di tengah jalan. Hanya gelap yang wajar, dan rasa lelah yang akhirnya diizinkan istirahat. Sebelum terlelap, satu kalimat terlintas di benaknya, bukan sebagai suara, tapi sebagai keyakinan. Azan itu tidak pernah meminta dibalas. Ia hanya ingin didengar, dan akhirnya ia didengar.